Pagi. Ya, pagi Bu. Kelihatan sehat sekali hari ini. Alhamdulillah sehat. Makin sibuk aja. Enggak Bu, masih banyak kegiatan di sekolah. Oke. Kamu tahu nggak kenapa ibu memanggil kamu ke sini? Dalam rangka apa kira-kira? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Gini, jadi beberapa hari ini ibu sering dengar guru-guru lain itu bahwa kamu sering tidak mengikuti pelajaran di kelas. Kenapa ya? Karena kan di sekolah sibuk ada kegiatan yang mengharuskan saya itu harus keluar atau tidak mengikuti pelajaran. Oh, kamu sibuk di OSIS ya sekarang karena banyak kegiatan. Kamu sudah izin ke gurunya untuk tidak mengikuti kegiatan pembelajaran? Biasanya saya izin kalau gurunya itu kan biasanya ada di dalam kelas atau enggak. Kalau enggak dalam kelas biasanya langsung ke ruang OSIS karena enggak ada gurunya. Jadi saya langsung ke ruang OSIS tanpa izin. Oke. Selain dapat keluhan dari guru-guru, ibu juga dapat keluhan dari teman-teman di kelasmu bahwa selama ini kamu juga sering tidak mengikuti pembelajaran berkelompok karena kesibukanmu yang lain. Apa kamu pernah mendengar bahwa terjadi keluhan ini? Ya Bu, saya mendengar. Nah, terus bagaimana ketika mendengar keluhan tersebut? Ya saya merasa bersalah sebenarnya. Tapi memang ada yang mengharuskan saya untuk bisa memilih. Jadi saya bisa tidak fokus di kerja kelompoknya. Oke. Ya memang pada prinsipnya tidak ada manusia yang sempurna ya. Setiap orang tuh pasti pernah membuat kesalahan. Dan kamu sudah merasa bahwa kamu sudah membuat sebuah kesalahan. Iya Bu. Oke. Di sini ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ibu ingin mencari solusi bagaimana kedepannya biar kamu tetap aktif di organisasi, kamu juga tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik seperti itu. Iya Bu. Dava, semua orang kan pernah melakukan yang namanya kesalahan nih. Nah, kamu pasti punya alasan kenapa kamu sering tidak mengikuti pembelajaran di kelas. Iya Bu. Jadi saya tuh ingin fokus atau ingin bisa membuat atau mengedepankan kayak keinginan saya tuh tidak monoton untuk di kelas, tapi saya lebih ingin fokus juga di belajar di organisasi, belajar di ruang kelas, di luar kelas, karena nantinya saya bisa bermanfaat, bisa menjadikan motivasi bagi banyak orang. Jadi salah satunya dengan cara ini mungkin saya bisa mulai dari sekarang untuk mengejar cita-cita saya tersebut. Oh iya, berarti kamu di sini ingin sebuah pengakuan bahwa kamu sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Kamu sebenarnya patut berbangga dengan tindakanmu tersebut karena kamu juga bisa menjadi motivasi dari orang lain. Tidak semua orang loh bisa jadi ketua OSIS itu, dan ini sesuatu pencapaian yang luar biasa sekali gitu. Dan sebenarnya kamu pengennya gimana? Pengennya mencoba semua bisa terlaksana dengan baik, itu kamu pengennya gimana? Kalau pengennya itu sebenarnya pengen bisa memanage waktu, tapi karena memang ada yang mengharuskan saya untuk memilih antara fokus di luar kelas atau fokus di kelas, itu jadi tidak bisa, karena kalau saya bisa memilih salah satu akan tidak seimbang. Ini salah satunya dengan contoh yang tadi Bu. Jadi karena memang saya harus memilih, saya memilih di belajar di luar kelas karena prinsipnya kalau belajar di dalam kelas saya ingin bisa dikejar, tapi kalau belajar di luar kelas saya ingin mencoba tidak bisa lah, intinya tidak bisa saya pelajari lagi di rumah sendiri gitu. Oke, berarti kamu punya pandangan yang luar biasa di sini. Jadi kegiatan keorganisasian itu tidak selamanya ada, tidak tiap hari ada, berbeda dengan pembelajaran di kelas. Nah, lalu apa yang kamu rasakan ketika kamu tidak mengikuti pembelajaran di kelas? Apakah merasa tertinggal atau gimana? Iya Bu, yang pertama saya merasa bersalah, dan kedua juga merasa tertinggal karena banyak sekali pelajaran-pelajaran tidak saya ikuti selama ini. Oke. Jadi kamu sudah tahu letak kesalahannya di mana dan bagaimana upayanya. Nah,
kamu ingin jadi seorang siswa yang seperti apa menurut kamu nih? Kalau menurut saya pribadi, saya ingin coba siswa yang memang bisa menjadi motivasi bagi teman-teman, bisa menjadi pandangan, bisa, dan juga saya juga ingin mencoba ke langkah yang besar untuk bisa membuat inovasi yang baik lah bagi masyarakat, bahkan bagi agama ataupun bahkan bagi negara. Jadi itu, Bu. Cita-cita yang luar biasa sekali ya. Memang beda kalau pandangan ketua OSIS sama murid yang biasa, memang beda sekali. Tapi kita harus tetap tahu bahwa kita hidup di dalam sebuah kelas ya, yang pasti di sana banyak sekali orang-orang. Nah, kamu merasa nggak keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar ketika kamu tidak mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Kira-kira apa nih? Mungkin kayak tata tertib secara mengajarnya, tata tertib belajar yang tidak saya ikuti dengan baik, Bu. Itu mungkin salah satunya. Oke, jadi di kelas itu memang ada tata tertib belajar mengajar. Setiap anak harus mengikuti kegiatan dengan pembelajaran dengan baik, tidak meninggalkan kelas. Nah, karena sudah tahu melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama ini, apakah kamu ingin memperbaiki diri ke depannya? Iya, Bu, saya ingin memperbaiki diri agar lebih baik ke depannya. Nah, yaitu kira-kira caranya gimana nih? Kalau saya akan bisa memanage waktu dan bisa mencoba untuk bisa memfokuskan diri seperti tujuan sekolah, yaitu belajar. Oke, luar biasa sekali. Di samping sibuk organisasi, kamu juga harus sibuk menimba ilmu, dan ini pembelajaran yang luar biasa. Tidak semua orang berkesempatan seperti kamu ini. Tetap semangat, semoga kedepannya cita-cita yang diharapkan terwujud. Jangan tetap patah semangat. Jadi kedepannya kamu tetap akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Dava, terima kasih atas waktunya ya, Dava ya. Ya, saya juga terima kasih, Bu, atas bincang-bincangnya, bisa memberikan solusi. Oke, makasih Dava ya. Ya, terima kasih. Sebelumnya, saya Dava Hikari Sumadinata sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Pangurjo. Pada kesempatan kali ini, tadi saya sudah menemukan berbagai titik masalah yang memang saya hadapi di lingkungan sekolah. Pada kesempatan kali ini juga, tadi saya mendapatkan titik terang dan beberapa solusi dalam beberapa pertanyaan dan juga beberapa studi kasus yang telah tadi saya sampaikan waktu wawancara. Pada kesempatan tersebut, tadi di awal saya memiliki titik masalah, yaitu adalah seringnya tidak mengikuti pelajaran, tidak memanage waktu dengan benar antara belajar atau berorganisasi dan juga belajar di dalam kelas. Hal tersebut sangat menyorot pandangan dari berbagai elemen, salah satunya dari Bapak Ibu Dewan Guru sebagai pengajar pada beberapa mapel. Dalam hal tersebut juga saya juga mendapatkan masalah dari tidak mengikuti kerja kelompok yang telah ditugaskan oleh Bapak Ibu Dewan Guru, dan hal ini mendapatkan beberapa titik terang ataupun solusi bagaimana saya bisa mengatasi masalah tersebut, bagaimana saya tahu apakah langkah ke depan yang akan saya lakukan terhadap beberapa hal tersebut. Salah satunya adalah saya untuk bisa lebih untuk memanage waktu, memanage keadaan, antara memilih antara pembelajaran di kelas atau di organisasi. Hal tersebut juga tadi saya coba untuk bisa memahami antara ketentuan kelas yang memang sudah disepakati bersama. Salah satunya adalah tata tertib dalam belajar atau dalam menghargai sesama teman. Dan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan solusi yang cukup baik terhadap beberapa masalah yang memang saya hadapi sekarang ini. Saya harap nantinya masalah tersebut atau solusi ini bisa saya gunakan sebagai acuan terhadap prosedur atau tindakan saya selanjutnya setelah ini. Terima kasih.
Selamat siang Fakih. Ya, siang Bu. Kamu kelihatan kurang enak badan hari ini. Iya, cuacanya juga lagi ekstrim kan sekarang. Iya, ibu barusan dengar katanya kamu bertengkar dengan Meta. Kenapa nak? Ya, itu Bu. Jadi gini, kan setiap kelas ini mau ada persiapan Sumpah Pemuda buat besok. Oh, kegiatan di sekolah. Ya, jadi kita di kelas itu mau ngadain pentas seni buat acara Sumpah Pemuda itu. Nah, si pentas seninya itu mau ngadain drama, jadi satu kelas itu harus ikutan Bu. Nah, si Meta itu dia ini membantah konsep saya, jadi dia menolak konsep saya gitu Bu, yang padahal konsepnya itu udah disetujuin sama teman-teman yang lain, cuma Meta doang yang nggak setuju. Terus gara-gara Meta nggak setuju juga, jadi ini Bu, satu kelas jadi nggak setuju gara-gara Meta nggak setuju itu. Oh gitu. Terus ibu dengar juga kamu melempar naskah ke Meta. Apa benar tindakan tersebut? Iya Bu. Kenapa nak? Iya, saya ini refleks Bu. Jadi karena tadi itu ya karena momen tadi saya marah ke Meta, jadi waktu saya pegang naskah itu saya nggak sengaja Bu. Ya langsung saya lempar ke Meta biar Meta gitu yang kerjain. Oh, jadi kamu refleks emosi karena Meta membantah tadi hingga akhirnya kamu refleks melempar naskah. Baik, di sini ibu tidak akan mencari siapa yang benar, siapa yang benar, siapa yang salah. Pada kesempatan kali ini ibu hanya ingin mencari solusi bagaimana kita menyelesaikan masalah ini sebenarnya, karena Meta tadi juga merasa dia tersakiti seperti itu. Oke, ibu tahu pasti kamu merasa jengkel ya, kamu marah. Dan ibu juga tahu semua orang pasti akan di posisi kamu, udah capek-capek kerja, ternyata yang kamu kerjakan dipenggal atau tidak disepakati oleh salah satu orang itu tadi. Nah, sekarang alasan kamu melempar ke Meta tadi itu kenapa nak? Ya itu tadi lah Bu, saya juga udah capek-capek ngerjain, padahal itu kita naskahnya udah jadi, terus yang lain juga udah setuju, kita tinggal latihan. Padahal ya dia juga tinggal ikut latihan juga udah dapat bagian juga kok, malah nggak setuju sendiri, terus malah nyari-nyari temennya juga yang nggak setuju. Jadi ya saya udah biarin Meta aja Bu yang ngerjain, sudah nggak mau saya. Oh, berarti itu tadi alasan kamu bahwa kamu melempar itu karena kamu udah emosi, udah deh biar Meta aja yang ngerjain. Oke, ibu memahami posisi kamu, ibu paham ternyata kamu melakukan tindakan itu sebagai upaya untuk kamu berusaha membela diri, berusaha untuk apa yang sudah kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan untuk bisa dihargai oleh orang lain. Seperti itu kah? Bagaimana menurut pendapatmu? Ya itu Bu, saya cuma pengen ini aja. Sebenarnya saya pengen satu kelas itu bisa kompak gitu, bisa biar dilihat kelas lain itu kayak wah kelas ini tuh yang paling kompak, semuanya bisa ikutan. Saya cuma pengen gitu Bu. Jadi kalau jadi kalau yang ini nggak ikut kan jadi kurang gimana gitu. Apalagi kalau yang satu itu nggak ikut terus yang lain ikut nggak jadi juga kan, malah nggak jadi kompak akhirnya. Wah, luar biasa, ternyata kamu punya cita-cita yang mulia ya, jadi kebersamaan kelas itu tadi. Nah, di sini Ibu akan mencoba bertanya tentang keyakinan kelas, karena kamu tadi di awal berbicara bahwa kegiatan ini untuk kekompakan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dengan dengan melakukan tindakan melempar naskah ke Meta itu? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Ya mungkin ini Bu, sifat egois saya yang pengen disetujuin sama mereka biar pendapat saya itu biar diterima sama mereka juga. Ini kan buat
kepentingan kelas juga. Oh, jadi keyakinan kelas yang kamu langgar itu tentang bersikap baik dengan satu dengan Iya. yang lainnya. Berarti tindakan kamu tadi melanggar keyakinan kelas nggak? Melanggar, Bu. Nah, oke. Karena sudah melanggar, kira-kira apa yang ingin kamu perbaiki setelah kamu sudah melewati fase itu, dan kira-kira perbaikan apa ke depannya yang terkait dengan keyakinan kelas ini yang ingin kamu perbaiki ke depannya? Mungkin saya akan lebih menunggu lebih bermusyawarah kalau berpendapat. Oh, menghargai orang lain ya. Ya, terus mungkin saya juga akan lebih berbincang dulu sama teman-teman yang lain kalau mau ada konsep gitu. Jadi nggak saya putusin sendiri, Bu. Oh iya, berarti tidak memaksakan kehendak ya Ya. terhadap teman ya. Terus apa lagi? Ya mungkin juga di pengendalian emosi saya juga yang kurang bagus. Itu mungkin akan saya perbaiki, Bu, untuk kedepannya, agar tidak merusak suasana kelas juga. Karena yang saya inginkan bukan kelasnya yang pecah, tetapi kelas yang kompak, yang bisa dilihat oleh semua orang itu bagus. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa permasalahannya sebenarnya hanya terjadi miskomunikasi saja ya. Iya. Dan kamu bersedia untuk memperbaiki diri. Baik Ibu, terima kasih Fakih, kamu sudah menjadi pribadi yang luar biasa. Kamu sudah menjadi pemimpin di kelas. Kamu juga di sini kamu sudah mengakui bahwa ada hal-hal yang memang harus kamu perbaiki. Baiklah, saya terima kasih kamu sudah mau bercerita, berbagi dengan Ibu. Semoga kedepannya nanti kamu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya dan tetap semangat ya nak. Ya, Dan Bu. jangan patah semangat untuk tetap memajukan kelasnya. Ya. Terima kasih Fakih ya. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Fakih Nizar Ginanopsi, biasa dipanggil Fakih. Saya dari kelas IPA 4. Saya barusan tadi diberi masukan oleh Ibu Hera terkait dengan masalah yang saya hadapi di kelas, karena saya yang kurang dari pengendalian emosi, dari pemaksaan pendapat juga. Ya, saya ini tadi diberikan solusi oleh Bu Hera. Jadi karena di kelas itu ada pertunjukan, ada persiapan pertunjukan, jadi saya yang mengomando buat pertunjukan besok. Ya, karena itu saya mungkin karena sifat egois saya yang terlalu tinggi, jadi konsep yang saya bikin itu langsung saya paksakan ke kelas, dan itu juga saya ikut seneng karena langsung disetujui oleh mayoritas kelas. Namun ada satu anak yang kurang setuju, lalu satu anak itu masih teman-temannya jadi ikut-ikut kalau dia nggak setuju juga. Jadi makin banyak yang nggak setuju sama konsep saya, jadi saya lebih lebih emosi gitu. Karena konsep saya nggak diterima, jadi saya marah ke kelas. Saya melakukan pelanggaran kesepakatan kelas terkait dengan pengendalian emosi dan juga menghargai sesama itu tadi. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan lebih sabar untuk berinteraksi dengan teman sekelas saya. Juga saya akan lebih bertanya-tanya terlebih dahulu ke teman-teman yang lain untuk pendapat mereka, biar nggak ada yang nggak setuju lagi. Karena ide-ide yang
dikumpulkan itu tadi pasti akan ada jalan tengahnya. Sekian dari saya, terima kasih.